Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Jet Dynasty episode 21 yang tayang hari Selasa ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 6 Desember 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Jet Dynasty episode 21 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 20 sebelumnya, kita diperlihatkan baku hantam Siopan CS melawan Raja Hantu, yang mana saat baku hantam itu akan dimulai, Iblis Banteng akhirnya dibangkitkan saat Raja Hantu yang dibantu dengan mantra-mantra yang diucapkan Iblis Gu mencoba menyegel binatang suci ini dengan teknik segel kurungan naga, sehingga pada saat yang sama, kelompok Siopan yang melihat ini pun tidak tinggal diam saat mereka mencoba memecah konsentrasi Raja Hantu dalam proses penyegelan Iblis Banteng ini dengan menyerangnya secara bersamaan. Dan saat dalam situasi one by one, Raja Hantu memuji mekanik Siopan dalam mengendalikan tongkat saktinya yang merupakan senjata pusaka iblis. Saat Siopan yang mendengar ini membantah perkataan Raja Hantu dengan memberitahunya bahwa ia akan mengubah senjata pusaka iblis ini dalam jalan kebenaran dengan cara menghabisi para iblis. Sehingga pada saat yang sama, Raja Hantu yang mendengar ambisi dari Siopan ini pun merasa dirinya terlalu naif. Saat ia bergurau jika saja ia tidak dalam posisi penyegelan ini, kemungkinan Siopan akan tinggal nama. Serta pada saat yang sama, ia memperingatkan Siopan untuk tidak mengacaukan proses penyegelannya, yang pada dasarnya jika ia terus mengacaukan proses penyegelan ini dengan membiarkan Iblis Banteng lolos, kemungkinan Gunung Liubo ini akan menjadi lautan neraka, serta semua orang yang ada di sini akan mati. Yang pada dasarnya saat kejadian itu terjadi, ia merasa Siopan akan disalahkan atas semua hal ini, serta pada saat itu, ia hanya bisa memilih antara aliran kebenaran atau aliran iblis. Saat Iblis Banteng menunjukkan amukannya, Suege dan Jingyu terus mencoba mengganggu Raja Hantu. Saat mereka segera dihalau salah satu bawahan dari Raja Hantu, yang pada dasarnya saat mereka berdua masih berkutat dengan hal ini, Ling-Er tiba-tiba datang saat ia mencoba merubuhkan salah satu totem batu penyegelan dengan selendangnya. Dan pada saat ia berhasil merubuhkan salah satu totem batu, Iblis Banteng segera mengamuk ke arahnya. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Ling-Er merubuhkan salah satu totem batu penyegelan, ekspresi Raja Hantu yang ada di udara langsung berubah marah dengan tindakan Ling-Er yang mencoba menghancurkan rencananya. Saat dengan kemarahan yang membara di wajahnya, ia segera melesat ke arah Ling-Er untuk menyerangnya. Dan saat Raja Hantu hendak menyerang Ling-Er, saat ini di kejauhan, semua praktisi aliran kebenaran termasuk Ketua Tian akhirnya datang ke wilayah penyegelan Iblis Banteng, yang pada dasarnya saat melihat di arah kejauhan bahwa putri kesayangannya akan ditanduk Raja Hantu, wajah Ketua Tian berubah sangat marah saat dia mengayunkan pedangnya dan berlari untuk menyelamatkan Ling-Er. Tetapi karena jaraknya yang cukup jauh dengan TKP Ling-Er, Ketua Tian tampaknya terlambat untuk menyelamatkannya saat kesuraman perlahan terpancar di wajahnya, yang pada dasarnya saat kesuraman ini masih terpancar di wajah Ketua Tian, Siopan tanpa diduga tiba-tiba muncul di depan Ling-Er saat dengan tongkat saktinya ia menangkis serangan Raja Hantu yang akan menghantam tubuh Ling-Er. Sontak hal ini mengejutkan Raja Hantu saat dengan teriakan anehnya, beberapa senjata sihir muncul di depannya saat senjata sihir itu langsung menyerang ke arah Siopan, sehingga pada saat yang sama, tubuh Siopan yang melihat serangan ini pun tiba-tiba tremor. Tetapi pada akhirnya, ia berhasil menahan serta menangkis serangan Raja Hantu, yang pada dasarnya ketika melihat Siopan tampaknya bisa diandalkan untuk menahan Raja Hantu, kegirangan perlahan muncul di wajah Ling-Er saat dengan selendang pinknya, ia melemparkannya ke arah totem batu penyegelan saat ia segera berdiri di atasnya, serta melihat segel pengurung naga tampaknya berubah kacau. Pada saat ini,
Di dalam segel pengurung naga, iblis banteng berteriak panjang saat dengan amukannya ia mengguncang-guncang segel pengurung naga serta mulai menyerang tak terkendali. Sehingga pada saat yang sama, wajah Ling Er yang melihat kejadian ini pun dipenuhi kegirangan saat ia memanggil kembali selendangnya. Yang pada dasarnya saat ia akan memanggil kembali selendangnya, teriakan Siopan tiba-tiba terdengar di belakangnya saat ia menyuruhnya untuk berhati-hati. Mendengar ini, Ling Er langsung terkejut serta segera melihat ke atas saat ia melihat tubuh besar iblis banteng sudah menerjang di depannya serta dengan raungan kerasnya. Tubuhnya menghantam keras ke dinding segel pengurung naga, sehingga pada saat ini segel pengurung naga sudah menjadi kacau berantakan saat dengan kekuatan besar tambahan dari iblis banteng, lubang syukuran manusia segera terbelah. Dan tidak lama setelah menunjukkan kekuatan besarnya, iblis banteng membuka sepasang matanya yang besar. Saat itu menembakkan tatapan tidak menyenangkan kemana-mana, terutama pada Ling Er yang mengganggu segel pengurung naga sebelumnya. Sehingga pada saat yang sama, dengan raungannya, iblis banteng mengayunkan kepalanya yang besar saat ia mencoba menggigit Ling Er. Sontak ini membuat wajah Ling Er menjadi sangat pucat karena ketakutan serta kepanikan saat ia melihat mulut besar iblis banteng menuju ke arahnya. Yang pada dasarnya kejadian ini membuatnya sejenak plonga-plongo karena terkejut, serta saat ini ia tampaknya tidak bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Sehingga pada saat yang sama, Siopan yang melihat kejadian ini pun segera bertindak saat dengan keberaniannya serta tongkat saktinya ia menyerbu ke arah tempat iblis banteng berada saat tongkat saktinya segera menghantam kepala iblis banteng. Melihat ini, iblis banteng mengayunkan kepala besarnya saat ia menggunakannya untuk menghadapi tongkat api Siopan. Sehingga pada saat yang sama, setelah kepalanya dan tongkat sakti Siopan saling beradu dengan suara ledakan yang besar, tongkat sakti Siopan tampaknya kalah saing. Saat itu terpental mundur bersama dengan Siopan yang saat ini tubuhnya bergetar hebat. Yang pada dasarnya setelah melihat Siopan dan iblis banteng adu mekanik, Ling Er yang masih pelongo-pelongo sebelumnya pun akhirnya kembali pulih dengan wajah pucatnya saat dia berniat mundur dari wilayah ini. Tetapi pada saat yang sama, saat ia baru saja mundur setengah langkah serta memanggil selendangnya untuk terbang menjauh, mulut besar iblis banteng tampaknya masih menargetkan dirinya saat binatang iblis raksasa itu mencoba menggigitnya lagi. Sehingga pada saat yang sama, di area kejauhan tempat rombongan ketua Tian berada, mereka semua segera berteriak panik saat wajah ibu Tian kali ini tampaknya menjadi pucat. Yang pada dasarnya saat melihat wajah calon mertuanya ini menjadi pucat, senior Ki bergegas keluar pada saat yang sama untuk menuju ke arah Ling Er. Saat ketua Tian yang melihat ini juga bergegas dengan kecepatan cahaya mengikuti di belakangnya. Tetapi kali ini tampaknya jarak area Ling Er dengan wilayah mereka berdua cukup jauh. Dan saat ketua Tian dan senior Ki masih melakukan penyelamatan yang membagongkan ini, Ling Er yang saat ini masih berada di ujung tanduk dengan serangan yang akan diluncurkan iblis banteng tampaknya tidak mau mati konyol. Saat dengan keputusasaannya, kedua tangannya terus memberi isyarat saat selendang pinknya seperti naga merah yang terbang di langit berusaha menjadi tameng di atas kepalanya untuk menahan gigitan iblis banteng bersama dengan Siopan. Yang pada dasarnya saat melihat tameng selendang Ling Er yang memancarkan cahaya cerah, kemarahan di mata iblis banteng pun menjadi lebih badas saat dengan raungan kerasnya ia menghantamkan kepalanya ke tameng selendang itu. Sehingga pada saat yang sama, setelah kontak kedua kekuatan terjadi, tameng selendang Ling Er tampaknya terus didorong ke bawah oleh mulut besar iblis banteng. Saat wajah ketua Tian yang melihat kejadian ini di kejauhan menjadi pucat dan panik. Tidak lama, saat kepanikan masih terpancar di wajah ketua Tian, debu berterbangan di mana-mana di sekitar tempat Ling Er dan Siopan yang saat ini ditekan oleh kekuatan iblis banteng. Saat dengan kesuraman di wajahnya, Ling Er menatap Siopan di depannya serta menyuruhnya untuk dengan cepat pergi dari tameng selendang ini. Sehingga pada saat yang sama, Siopan yang mendengar perintah serta kesuraman di wajah Ling Er ini pun segera terkejut saat dia segera teringat momen-momen indah bersama Ling Er beberapa tahun terakhir. Yang pada dasarnya hal ini semakin membuat hatinya menjadi gundah gulana melihat kondisi berbeda yang diderita Ling Er kali ini saat ia tiba-tiba kerasukan kodam Asura serta tongkat saktinya berubah menjadi tongkat api yang memancarkan aura badas. Serta pada saat yang sama ia segera menyerbu ke arah iblis banteng. Dan pada saat Siopan menyerbu ke arah iblis banteng meraung marah saat Siopan yang melihat ini juga meraung marah serta dengan tongkat api badasnya ia menahan tubuh iblis banteng yang akan menimpanya. Yang pada dasarnya hal ini membuat kedua lututnya melemah
sama, sadar cara tiba-tiba mengalir di kepalanya, serta perlahan muncul dan menetes turun ke dalam tongkat apinya. Sehingga pada saat yang sama, setelah kejadian ini, Linger yang saat ini memasang raut keterkejutan di wajahnya, tiba-tiba merasakan tubuhnya terangkat dan terbang mundur. Saat ketua Tian yang sebelumnya terus berlari tanpa henti mengejar mimpi, telah tiba dan menariknya keluar untuk mundur. Namun pada saat ia masih mundur bersama Linger, ia melihat bahwa Xiaopan sudah ditekan di bawah tubuh iblis banteng. Saat iblis banteng segera meraung ke langit, serta seluruh tubuh besarnya terangkat ke udara. Sehingga pada saat yang sama, hantaman kaki besarnya mengarah langsung ke arah tubuh Xiaopan. Saat kekuatan mengerikan dari hantamannya menyebabkan wajah semua anggota aliran kebenaran yang menonton kejadian ini segera terkejut, termasuk ketua Tian yang saat ini memasang raut kepucatan di wajahnya, yang pada dasarnya saat keterkejutan ini masih terpancar di wajah semua anggota aliran kebenaran. Xiaopan yang masih menahan hantaman kaki besar iblis banteng saat ini terengah-engah, serta tulang-tulang di tubuhnya terasa hancur berkeping-keping saat dia pelan mengangkat kepalanya menatap pemandangan kegelapan yang memenuhi matanya. Dan saat kegelapan ini perlahan memenuhi mata Xiaopan, aliran cahaya emas tiba-tiba muncul diikuti oleh aliran sinar hijau. Saat tongkat api yang dipegang di tangan Xiaopan memancarkan garis tipis merah kecil yang tampak seperti pembuluh darah. Sehingga pada saat yang sama, aliran cahaya emas dan aliran sinar hijau yang tiba-tiba muncul sebelumnya ini pun perlahan menyatu. Saat itu tiba-tiba meledak dan pada akhirnya bersatu dengan tongkat api Xiaopan, yang pada dasarnya setelah kedua cahaya ini bersatu, itu segera terpantul di wajah Xiaopan. Saat kedua cahaya itu tiba-tiba memunculkan sebuah simbol Buddha di atas tongkat api, yang mana setelah simbol Buddha itu muncul di atas tongkat api, simbol itu tampak seolah-olah hidup berdampingan dengan tongkat api. Saat simbol itu kemudian memancarkan cahaya hijau yang mengerikan ke wajah Xiaopan, yang pada dasarnya hal ini membuat wajah Xiaopan secara mengejutkan segera berubah menjadi dewa Asura Buddha. Sehingga pada saat yang sama, semua orang menyaksikan kejadian ini pun langsung terpana. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Jet Dynasty episode 21 yang baru tayang Selasa ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.